Bismillah, kali ini kita mengupas marketing 5.0 punyanya Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Iwan Setiawan. Di situ nanti kita mengupas tentang teknologi marketing itu apa saja. Di samping ada artificial intelligence, ada Internet of Things. Saya pikir menjadi tantangan ke depannya. Kemudian VR sama AR, sensor dan blockchain, karena semarak di ada 1.500 kripto misalnya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana 5 komponen dari marketing 5O itu ada data driven marketing, augmented marketing, konteks marketing, predictive marketing. Jadi di situ bagaimana dia bisa berhasil untuk predictive marketing, juga agile marketing. Di aplikasi untuk predictive marketing application itu di situ ada customer management, product management, dan brand management. Mari kita simak satu-satu selanjutnya. Yang pertama tentu adalah teknologi for humanity, karena di Philip Kotler 5.0 ini merupakan trilogi dari 3.0, 4.0, dan 5.0. Teknologi for humanity ini bagaimana aplikasi teknologi yang menyerupai human mimicking teknologi untuk meng-create, meng-communicate, dan meningkatkan value sepanjang rentang dari customer journey. Bagaimana kalau kita lihat bahwa teknologi yang dipakai di sini, bagaimana meningkatkan marketing dalam mempredik marketing performance di situ, kemudian personalized experience, increase productivity, tentu outsourcing, low level task itu semuanya nanti di outsourcing semuanya, dan speed up marketing execution. Nah, kalau misalnya kita simak, jadi penerapan teknologi itu yang mimicking teknologi itu teknologi human mimicking, artinya teknologi yang menyerupai manusia itu bagaimana meng-create, meng-communicate, dan meningkatkan value sepanjang customer journey. Customer journey itu gimana? Customer journey itu adalah bagaimana customer itu dari proses awal sampai dia itu post behavior, dia bagaimana dia mengkonsum, setelah itu baru setelah mengkonsum, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk men-tracking dari proses awal tersebut sampai di akhir, penggunaan sensor, penggunaan pixel misalnya itu sendiri untuk personalized experience dalam hal ini. Kemudian untuk men-tracking, misalnya kalau di web itu ada macam-macam tool untuk SEO untuk men-track siapa saja misalnya untuk mencari informasi, dan bagaimana mereka itu kita target untuk mendapatkan informasi lebih, misalnya dengan proses personalized dari email marketing misalnya, atau social media marketing yang kita gunakan, atau software dan aplikasi-aplikasi itu dari proses awal itu sampai proses akhir, yang tentu di situ bagaimana pada akhirnya kita aplikasikan dari teknologi tersebut untuk meningkatkan marketing effortnya kita. Itu di situ kita melihat adalah 6 key driver, bagaimana pemicu atau teknologi yang ada itu sendiri yang bisa kita aplikasikan untuk marketing, yaitu adanya mobile teknologi, 5G internet, big data, open source software, computing power, cloud computing. Sebagai contoh adanya AI di sini, kemudian ada NPL, nanti di situ ada IoT atau sensor, dan blockchain. Misalnya saya ambil contoh untuk sensor itu menjadi penting untuk misalnya untuk melihat responsif atau melihat bagaimana customer itu di processing untuk melakukan behavior, real time processing behavior di misalnya untuk pada retail mall itu, karena kita melihat bahwa banyak customer yang beralih ke mobile dan dia mengkomparekan itu untuk mendapatkan informasi tentang kompetitif produknya, tentang price untuk produk yang lainnya secara real time pada waktu dia mau proses membeli. Kemudian bagaimana AI itu penting untuk misalnya dipakai untuk software-software yang memang bagaimana kita merespon shift untuk misalnya feedback dari customer dan lain sebagainya, bagaimana customer itu menginginkan informasi yang lebih, dalam hari ini mereka memiliki minat untuk mau mengkonsum sebuah produk. Kemudian IoT itu sendiri misalnya peran penting untuk membuat sebuah smart store misalnya, atau kalau lebih besar menjadi smart mall atau department store, yang di situ tentu mengcapture keseluruhan dari whole proses di internal store-nya itu sendiri, dari person to person dari customer itu sendiri. Blockchain itu semarak dalam hal ini karena memang selama ini kita melihat, saya ambil contoh untuk cryptocurrency misalnya, untuk Bitcoin, altcoin, Litecoin, karena krisis ekonomi global itu yang tentu menyisakan PR yang besar bagi institusi
pendanaan internasional, IMF, Bank Dunia, atau currency konvensional yang ada ini tidak memberikan solusi terhadap krisis ekonomi global, dan itu menjadi alternatif. Kripto ini hadir untuk meniadakan pihak ketiga, kemudian menyebarkan spread power, bahwa ketiadaan power itu dipegang oleh satu institusi seperti banking atau dari government bank itu sendiri, namun di-spread menjadi seluruh user atau people yang mana dia itu memiliki owner dari kripto itu sendiri yang memiliki power, artinya market power dalam hal ini. Nah, terkait dengan mobile teknologi, atau kita melihatnya begini, bahwa informasi yang sangat masif dan tersedia sepanjang waktu, 7 hari dalam satu minggu, 366 dalam satu tahun, artinya 24 jam dalam satu hari, non-stop informasi yang secara masif dan in hand berada di tangan kita kapanpun. Misalnya kalau kita feedback yang ke atas tadi, bahwa dalam proses pengambilan keputusan sebelumnya, bahwa customer itu sendiri akhirnya dalam digital era ini dia sangat perhatikan di 5F itu ya, tentang follower, fan, kemudian family dan friend itu sendiri, di samping dan peran 5F itu menjadi sangat signifikan dibandingkan dengan misalnya promosi yang dilakukan oleh endorse artis atau selebriti. Karena kenapa? Karena dalam real time-nya, dalam proses pengambilan keputusan, dia selalu mencari informasi lebih, dan itu sebelum melakukan sebuah riset dan outcome di mindset-nya tentang yang terbaik, the best value yang ingin mereka ambil. Misalnya antara produk A dan produk B, endorse dari selebritinya adalah tentang produk A, tapi begitu dia mengambil keputusan untuk pembelian dan dia melihat dari feedback atau komen atau view dari beberapa teman dan beberapa family tentang produk B, pada waktu dia proses pengambilan keputusan dia beralih pada produk B. Kemudian berikutnya adalah tentang 5G, yang mana misalnya selama ini kita pakai teknologi 4G, tapi kalau misalnya sudah menggunakan 5G, bagaimana orang belajar learning dari machine learning, kemudian penggunaan cloud itu yang mana mampu untuk misalnya dengan adanya sensor, nanti dengan IoT atau smart city dengan penggunaan sensor yang di area-area yang memang digunakan untuk publik, misalnya kepentingan publik. Nah, itu bisa diakses untuk kita semua. Kemudian kita ambil contoh untuk penggunaan 5G itu, misalnya konektivitas yang device yang kita gunakan, konektivitas melalui internet. Misalnya kita memiliki jam smartwatch, jam tangan, smartwatch, itu yang terkoneksi dengan internet, kemudian dipakai oleh orang yang mendaki gunung, orang yang diving, misalnya orang yang bersepeda, touring, dan lain sebagainya. Dan dalam satu hal, dengan konektivitas dengan internet, maka data itu selalu bisa dibaca bagi bagi siapapun yang ingin mendapatkan informasi, misalnya dari pihak keluarga, kemudian ada satu hal tersesat di sebuah hutan. Nah, dari jam tersebut, misalnya Apple sudah memproduksi jam tersebut dan bisa dipakai, misalnya dalam satu hal ada loss di sebuah hutan misalnya. Nah, itu bisa kita real time, bisa mengetahui posisi, kemudian bisa kita mendapatkan informasi pertolongan, kemudian masih konektivitas dengan dunia, walaupun dalam kondisi yang misalnya dalam kondisi yang berada di manapun, bahkan di tengah hutan. 5G internet tersebut, dan dengan adanya konektivitas internet, device yang kita gunakan untuk konektivitas internet, sehingga kita bisa membaca data real time tentang misalnya untuk kalau misalnya terkait dengan healthy, misalnya dengan detak jantung, kemudian pulse, kemudian kondisi kesehatan real dari orang yang menggunakan tersebut, dan bisa terhubung dengan misalnya kalau di negara kita misalnya terhubung dengan 911 ambulans, misalnya dikala dibutuhkan
first aid atau pertolongan pertama. Kemudian berikutnya adalah big data. Big data ini dimana semakin banyak orang yang terkonektiviti dari internet, jutaan miliaran orang yang terkonektiviti di internet, penggunaan media sosial yang sangat masif sehingga million and yang ada yang saji dalam setiap real time, setiap secondnya, bagaimana kita menfilter atau mensortir data yang banyak tersebut, big data tersebut menjadi sebuah data yang meaningful, memiliki sebuah arti, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak bisa kita karena kesulitan untuk mendapatkan data yang begitu banyak dan begitu cepat. Namun dengan adanya big data ini dimudahkan dalam pengambilan data. Kemudian berikutnya